Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Mari kita mengawali misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 481. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita berdoa dan bersyukur serta bergembira bersama dengan Pastor John Gratias Pakulayuk, Pastor Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala yang merayakan ulang tahun kelahiran. Juga kita bersyukur bersama dengan Febriano Egenius Miciobata, Ibu Hermina Mone, dan Stefani Febianti Gosal yang merayakan hari ulang tahun mereka. Juga kita mengenangkan dan mendoakan keselamatan Anna Maria yang telah menghadap Tuhan 25 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita agar kita setia dalam pertobatan kita setia dalam laku tapa selama masa Prapaskah ini. Sebagaimana Abraham yang menanggapi permintaan Allah, ia dengan setia, ia dengan patuh dan taat, bersedia memberikan yang terbaik dari hidupnya kepada Allah. Demikian pula Yesus yang menampakkan kemuliaannya di sebuah bukit menjadi pengingat bagi kita bahwa pada akhirnya kemuliaan Allah nampak melalui penderitaan di salib, melalui mahkota duri dan jalan salib. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita persembahkan pertobatan kita persembahkan laku tapa, doa serta derma kita kepada Allah dalam kesetiaan yang total dan penuh. Mari di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan dan kelemahan kita. Kita sadari bahwa kita pribadi yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap kali enggan berkorban sedikit pun untuk sesama. Tuhan, kasihanilah kami.
telah mengorbankan diri untuk keselamatan kami. Namun kerap kali kami enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati. Namun kerap kali kami mau enaknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara wafat dan kebangkitannya, demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Dari sahayamu, Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita?
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, secara istimewa pada hari ini, bacaan Injil
yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10 juga merupakan bacaan yang dapat kita temukan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. 3 penginjil sinoptik ini, Injil sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas. Sinoptik berarti satu sudut pandang yang sama. Dari kata Yunani, sin itu sama, optik itu berarti melihat atau memandang. 3 penginjil sinoptik ini mengisahkan tentang Yesus yang nampak mulia di atas Gunung Tabor. Atau dalam gereja kita mengenal peristiwa transfigurasi. Trans itu berarti perubahan, figurasi berarti diri. Yang kita dengarkan dalam Injil hari ini berarti sebuah proses perubahan diri Yesus dari yang biasa dilihat oleh muridnya setiap hari menjadi Yesus yang nampak dalam kemuliaannya. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Peristiwa itu rupanya sangat mengesankan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan bagaimana wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Mereka menyaksikan Yesus berbincang-bincang dengan 2 tokoh nabi besar dalam perjanjian lama. Itulah Musa dan Elia. Mereka merasa seperti sedang berada di surga. Sehingga Petrus itu menjadi apa yang biasa dikatakan oleh orang muda masa kini, saya speechless. Ya, tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Sehingga karena bingung apa yang dikatakan oleh Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan karena bahagianya itu overdosis, Petrus lupa supaya juga memohon mendirikan kemah bagi dia, Yakobus, dan Yohanes. Lalu apa yang terjadi? Apakah Tuhan meluluskan permintaan Petrus? Ternyata tidak. Sesudah peristiwa yang mulia itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk turun dari Gunung Tabor yang mengesankan itu. Kembali ke peristiwa hidup setiap hari, kembali ke dunia nyata, kembali ke tugas, kembali kepada keseharian yang penuh tantangan. Bahkan selanjutnya Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, tempat ia akan menyelesaikan perutusannya, menderita sengsara dan mati di salib sebagai sebuah kesaksian paling akhir dan paling final tentang Yesus, tentang kerajaan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi para murid-murid Yesus, peristiwa Tabor menjadi sebuah peneguhan untuk menghadapi saat-saat gelap di Taman Getsemani dan siang kelabu di puncak Kalvari. Yesus mengajak para muridnya naik ke atas gunung untuk menampakkan kemuliaannya, untuk menampakkan sisi yang berbeda dari yang setiap hari dilihat oleh para muridnya. Dan dari 12 murid dia hanya memilih 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita tidak tahu apa pertimbangan Yesus meminta hanya 3 orang yang mengikuti dia. Hanya 3 orang yang dapat menyaksikan Yesus dalam sebuah figur yang berbeda daripada kesehariannya. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, dalam hidup ini kadangkala kita mengalami peristiwa-peristiwa batin yang membahagiakan. Saat-saat seperti itu dapat kita alami misalnya dalam kesempatan retret, dalam kesempatan rekoleksi, dalam sebuah perayaan Ekaristi yang syahdu dan mengesankan. Bahkan mungkin banyak di antara kita tersentuh dalam peristiwa Jumat Agung ketika Yesus mengatakan selesailah sudah. Lalu kita berderai air mata. Juga kita mungkin merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika dalam perayaan Ekaristi Vigili Paskah
setelah kita mengucapkan janji baptis kita dan membarui iman kepercayaan, kita bernyanyi syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Pastor dan prodiakon berkeliling mereciki kita dengan air baptis, dan juga mungkin kita berderai air mata. Mengalami saat-saat seperti itu, atau yang dalam bahasa spiritual saat teduh, saat intim dengan Tuhan, mungkin muncul sesuatu dalam hati kita, muncul kerinduan dalam hati kita. Tuhan, alangkah bahagianya saat-saat seperti ini. Alangkah bahagianya suasana yang indah seperti ini. Dan apakah bisa Tuhan, saya tinggal saja dalam situasi seperti ini? Seringkali ketika memberi rekoleksi dan bina rohani untuk anak-anak sekolah, momen-momen perenungan malam itu menjadi sangat luar biasa. Apalagi kalau disinggung tentang orang tua, tentang relasi dengan teman dan lain sebagainya. Anak-anak yang mudah tersentuh, orang muda yang dengan sangat mudahnya tersentuh itu berderai air mata, lalu mulai berjanji dalam dirinya, begini begitu, begini begitu. Tetapi rupanya sering terjadi bahwa semuanya hanyalah euforia belaka. Ngaruk-ngaruk dalam malam permenungan, 2 hari kemudian pulang di rumahnya disuruh cuci piring sama mamanya. Apa nakana? Teja. Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman rohani seperti itu adalah sebuah kebahagiaan untuk kita semua. Adalah sebuah kerinduan untuk kita semua. Bahwa kita merasa nyaman, kita merasa tenang dan tentram dalam pelukan cinta dan kasih ilahi. Namun rupanya, sama seperti sabda Yesus kepada Petrus dalam Injil hari ini, Tuhan meminta kita supaya keluar dari kenyamanan, keluar dari kebahagiaan spiritualitas itu. Bahwa kita sudah naik ke Gunung Tabor adalah sebuah keputusan yang tepat. Namun Tuhan meminta kita untuk tidak tinggal di atas Gunung Tabor. Tuhan meminta kita untuk turun dari Gunung Tabor itu. Tuhan meminta kita untuk kembali ke dalam dunia kita, realitas hidup kita setiap hari, kenyataan hidup kita setiap hari yang penuh tantangan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan cobaan. Lantas, apa yang dapat kita petik dari peristiwa Gunung Tabor? Pengalaman bermakna dan peristiwa bahagia yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang kita alami dalam momen-momen intim bersama Allah, bisa meneguhkan, menjadi penguat bagi kita saat kita kembali dalam dunia kita setiap hari. Menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah batu loncatan bagi kita untuk kembali menghadapi realitas dunia. Supaya apa? Kenyamanan kita dalam pelukan cinta kasih ilahi dapat menjadi penuntun, dapat menjadi penolong bagi kita menghadapi dunia yang keras, dunia yang kejam, dunia yang mungkin membuat kita ingin lari terus-menerus dari kenyataan. Saudari dan saudara yang terkasih, tentu saja hidup kita setiap hari menjadi sebuah zona bagi kita untuk mewujudkan kenyamanan, mewujudkan kebahagiaan dan cinta yang telah kita terima dari Tuhan. Apa yang telah kita alami, apa yang telah membuat kita nyaman itu kita bawa ke dalam dunia. Bahwa kita sangat dekat dengan Tuhan, bahwa kita sangat intim dengan Allah, itu yang menjadi dasar bagi kita, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan di tempat di mana sekarang kita hidup, apapun situasi dan keadaannya. Dan di sana Tuhan hadir, menguatkan kita, menuntun kita, merahmati kita, memampukan kita untuk menghadapi semua itu.
untuk menghadapi godaan, tantangan, dan cobaan yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, baik dari dalam diri kita maupun yang berasal dari luar diri kita, baik yang bentuknya kecil sederhana maupun yang bentuknya besar dan lain sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih, momen Gunung Tabor yang dapat kita rasakan selama masa Prapaskah ini sebenarnya telah kita mulai sejak masa Rabu-Abu. Allah memanggil kita untuk kembali ke dalam pelukan cinta kasih-Nya karena kita sudah mungkin terlalu jauh dari Dia. Ia menanti di depan pintu pertobatan. Ia menanti dengan penuh cinta, Ia menanti dengan penuh kasih. Ia menunggu kita agar Ia dapat memberikan kenyamanan, agar Ia dapat memberikan kesegaran, sehingga saat kita telah menerima pengampunan, saat kita telah menerima belas kasih dari Allah, kita kembali ke dalam dunia dengan penuh sukacita. Kita kembali ke dalam dunia dengan penuh kejayaan, bahwa bersama Allah kita dapat menghadapi dunia yang kejam, dunia yang mungkin saja tidak menjadi sangat indah untuk kita. Beberapa minggu yang akan datang, salah satu pengalaman Gunung Tabor yang akan kita alami adalah menerima sakramen tobat. Dalam sakramen tobat kita dipanggil untuk memulihkan kembali relasi kita dengan Allah dan sesama. Maka sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam perayaan Rabu-Abu yang lalu, mari kita merayakan Prapaskah juga dengan mengambil bagian, datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah, membangun kemah dalam sakramen tobat, tinggal dengan Allah, memohon ampun darinya, memperbaiki relasi dengan Dia dan sesama, dan juga mungkin dengan semesta, sebagaimana pesan dari semangat aksi puasa pembangunan tahun ini. Supaya apa? Pertobatan kita sungguh-sungguh menjadi pertobatan yang sejati, pertobatan yang berasal dari hati. Karena dengan demikian kelak kita dapat merayakan sukacita Paskah dengan penuh kejayaan, dengan penuh sukacita. Jangan takut, jangan khawatir untuk menerima sakramen tobat, karena di dalamnya kita memulihkan relasi dengan Tuhan. Ya, mungkin ketakutannya lebih artifisial, karena siapa tahu berpikir bahwa ndak mau deh pastor paroki sama pastor Nando tiap hari saya ketemu. Ya, apalagi kalau dosanya mungkin menyangkut pastornya. Pastor, bombe sekali jo pastor deh. Ya, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Akan ada beberapa imam yang kami usahakan dari luar paroki. Ya, dan lebih daripada itu kami terikat dengan apa yang oleh gereja disebut sigilium sacramenti, rahasia sakramental. Setiap imam adalah dilarang untuk membocorkan rahasia pengakuan. Maka kalau tiba saatnya nanti ada jadwal, mari kita datang untuk mengungkapkan tobat kita di hadapan Allah. Dan tobat itu tidak hanya diungkapkan tetapi juga diwujudkan. Salah satu bentuk pertobatan menyangkut animasi APP tahun ini untuk semakin mencintai bumi adalah mari kita mengurangi penggunaan plastik. Mungkin juga dalam rapat-rapat kita, dalam pertemuan-pertemuan kita usahakan untuk mengurangi yang namanya plastik. Bawalah botol air, bawalah tumbler setiap kali kita pertemuan. Ini adalah wujud konkret pertobatan kita. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita kembali ke Gunung Tabor, intim dengan Tuhan. Namun jangan lupa untuk juga turun dari Gunung Tabor, kembali ke dalam dunia, menghadapi dunia, hingga tiba waktunya kelak Tuhan mempertemukan kita dengan dirinya. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sebagai umat Allah perjanjian baru, marilah kita berdoa terus-menerus kepada Allah Bapa kita. Kita dipanggil oleh-Nya melalui Yesus Kristus supaya setia kepadanya, seperti Tuhan setia kepada kita dan setia juga kepada saudari-saudara kita. Marilah mengatakan kepadanya, bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja bersama dengan seluruh umat beriman mampu memperbaharui struktur dan penampilan gereja sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dewasa ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga berkat doa yang tekun, umat Kristiani mendapat visi baru atas dunia yang sesuai dengan rencana Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup, dengan segala potensinya untuk membuat orang bahagia. Ya Bapa, semoga di dunia ini semua orang sanggup membagi rezeki bersama dan tidak membiarkan seorang pun kelaparan. Dan semoga kami saling memberi hak dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang berjuang demi keadilan di bidang sosial dan ekonomi. Ya Bapa, semoga para pejuang keadilan tidak patah semangat bila mengalami kegagalan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan bila perjuangan mereka berhasil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit dan mendekati ajalnya. Ya Bapa, semoga penglihatan Kristus yang berubah rupa meneguhkan harapan para sakit atas kebangkitan serta kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bersama kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Tuhan yang bangkit mengubah hati kami dalam perayaan Ekaristi ini, dan oleh daya kekuatan kasih-Nya, meyakinkan kami akan kehadirannya yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bersama kami, ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran Febriano Egenius Micio Bata, Hermina Mone, dan Stefani Febiati Gosal. Juga bagi pasangan Agustina Lala dan Antonius Sape yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan mereka. Ya Bapa, rahmatilah dan berkatilah saudari-saudara kami yang mensyukuri anugerah pertambahan usia kehidupan dan juga pertambahan usia rahmat sakramen perkawinan. Semoga kehidupan mereka senantiasa Engkau berkati dengan segala yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan. Semoga kehadiran mereka dalam dunia menjadi tanda dan sarana bahwa Engkau menampakkan kemuliaan-Mu bagi semua orang, terutama dan teristimewa bagi siapa saja yang mereka jumpai setiap hari, dalam keluarga, dalam masyarakat, di tengah umat-Mu dan di mana saja mereka berada.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Oma Anna Maria, maupun siapa saja yang ingin kita doakan dalam perayaan ini. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami yang telah meninggal dunia dalam keabadian. Anugerahkanlah keselamatan bagi mereka, oleh karena belas kasih serta pengampunan-Mu. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau menambahkan iman, pengharapan, dan kasih mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu, sama kami ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan wujud dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu tetap tinggal bersama dengan kami dan tetap menyemangati meskipun kami harus bersusah payah untuk membangun dunia-Mu yang baru, tempat keadilan dan kasih saling bertemu. Itulah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 378. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Engkau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Petrus murid yang setia, namun ingkar dan menyangkal pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Engkau perkenankan menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, hingga pada saatnya nanti kami Engkau perkenankan mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 24-25 Februari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 17-18 Februari 2024 Rp20.131.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.635.000. Kolekte misa Jumat dan Jalan Salib 16 Februari 2024 Rp4 juta. Aksi puasa pembangunan Minggu Prapaskah pertama Rp11.465.000 sebanyak 284 lembar amplop. Kolekte perkawinan Rp3.310.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Richardus dan Magdalena. Pengumuman ketiga. Joseph Jinsu dan Mary Chu. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. 4. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 jam 9 pagi di aula gereja lantai 1. 5.
Sehubungan dengan pendataan umat biduk, mohon kepada umat yang masih terdaftar di wilayah paroki Kristus Raja Andalas dan belum mengisi formulir pendataan umat, agar segera menghubungi ketua rukun masing-masing untuk didaftarkan. Pendataan tersebut juga akan memudahkan kita semua untuk mendapatkan pelayanan. Bagi yang baru ingin mendaftar ke rukun, boleh menghubungi ketua rukun atau sekretariat paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, partisipasi aktif dalam perayaan ini. Juga untuk semua yang telah terlibat dalam perayaan liturgi ini, semua yang telah membantu dan melayani Tuhan melalui tugas-tugas liturgis. Saudari dan saudara, marilah kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 488.